Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ya ma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma hdina wahdi bina waj'alna sababan wasabilan liman ihtada. Segala puji hanya bagi Allah, salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu apa kabar? Sehat? Jasmani rohani? Yang insecure angkat tangan. Yang insecure. Yang nggak tahu arti insecure angkat tangan. Ini kayaknya nggak tahu artinya. Ya, tahu nggak arti insecure? Hah? Bapak yang pakai peci tahu arti insecure? Ibu yang jilbab merah tadi yang disebut Ustadz Encep tahu insecure? Alhamdulillah. Apa arti insecure? Tadi Ustadz Encep sudah menyampaikan. Insecure itu lawan dari tidak insecure. Itu aja susah ya. Insecure itu merasa tidak nyaman, enggak pede, ngerasa dirinya selalu kurang, jadi akhirnya minder. Nah kalau sudah kesini mah insya Allah ini pada enggak insecure. Makanya kalau tidak insecure insya Allah dia jadi orang yang pandai bersyukur. Nah, sekarang kita mau melihat kira-kira gimana caranya supaya kita itu jadi orang yang tidak insecure. Jadi orang yang pede, jadi orang yang punya mental baik, jadi orang yang nyaman dimanapun, enggak minderan. Oh, tuh, kita ini punya contoh. Siapa contoh mulia kita? Siapa contoh mulia kita? Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu contoh paling mulia dalam hidup bagi kita sebagai seorang muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah dalam kondisi berat, pernah dihina, pernah dicaci, pernah dimaki, bahkan pernah dilempari batu, tapi beliau tidak pernah mundur. Beliau tidak pernah merasa diri rendah sehingga harus di rumah saja, enggak keluar-keluar, enggak pernah. Kenapa? Karena beliau sadar diciptakan manusia ini untuk apa? Ayatnya pasti ini pada hafal semua nih. Saya lihat ini wajah hafal Quran semuanya. Coba lanjutkan kalau memang hafal Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna illa. Wih, memang hafal Quran Ustadz lain. Di hadapan saya ini adalah ahli Quran. Ahli Quran. Amin ya rabbal alamin. Kita ini diciptakan untuk ibadah. Jadi harusnya sebagai seorang yang punya iman, yang bikin kita ini hidup nyaman gak nyaman bukan dunia. Yang bikin kita hidup ini nyaman gak nyaman kalau hari ini kita sudah ibadah apa? Belum, itu baru gak nyaman. Ini kelihatan kalau dari wajahnya ini wajah tahajud semua. Pemirsa Damai Indonesiaku, dimanapun Anda berada saya yakin ini juga wajahnya wajah tahajud semua. Sebab wajah tahajud itu jam sekian ada tandanya. Apa dia? Semangat, ngantuk mana ada ngantuk, enggak ngantuk. Itu ya. Jadi Nabi SAW mengajarkan pada kita ini sebagai seorang muslim punya iman. Hidup itu nyaman atau tidak nyaman urusannya bukan apa? Dunia. Urusannya adalah ibadah. Dulu di masjid Nabi SAW itu Bapak dan Ibu, di masjid Nabi ada salat di satu saf Bilal bin Rabah. Seorang
yang tadinya budak, nggak punya apa-apa, tinggalnya di masjid, saking memang nggak punya uang. Di sebelahnya Utsman bin Affan radhiyallahu an, saudagar kaya. Di sebelahnya lagi Ammar bin Yasir, orang sederhana. Di sebelahnya lagi ada Abdurrahman ibn Auf. Semua di satu soft, tidak ada di antara mereka yang minder bedeh orang kaya mah lain. Kenapa? Karena Nabi mengajarkan pada kita pandangan manusia itu yang benar sebagai hamba Allah bukan ngelihat cuman sekedar dunia. Ini mah kadang-kadang lain memang. Kalau sama orang yang lebih kaya, ya Allah senyumnya lebar. Pagi bu. Coba kalau sama yang miskin. Manyun. Itu siapa tuh? Nih, ya. Jangan sampai kita kebawa bisikan setan. Membedakan manusia hanya sekedar karena dunia. Nah, kalau kita paham tentang ini, baru kita masuk berikutnya. Jangan insecure hanya gara-gara dunia. Ada orang itu yang bangun tidur, bukan di sini ya, bukan di sini. Bangun tidur itu yang dipegang pertama kali? Lah, kan saya bilang bukan di sini. Berarti yang di sini sama. Bangun tidur yang dipegang handphone. Bangun mah masih seger. Wah, namanya bangun tidur kan seger, buka handphone. Yang dilihat apa? Yang dilihat apa? WA, habis WA apa? Media sosial, terus apa? Status orang. Makanya saya nggak setuju kalau ada yang bilang katanya orang Indonesia itu nggak gemar membaca. Kata siapa? Kata siapa? Ada yang bilang katanya orang Indonesia itu semangat membacanya rendah. Kata siapa? Tinggi semangat membacanya. Membaca status orang. Ada orang itu yang pagi-pagi bangun dia udah seger bangun itu. Tapi gara-gara ngeliatin status orang cemberut. Ada yang begitu di sini? Ada yang begitu? Enggak pak, enggak ngaku. Nah yang ketawanya kencang tuh biasanya baru. Ya makanya berhenti untuk sekedar membanding-bandingkan. Wala tatamannau ma faddalallahu bihi ba'dakum ala ba'd. An-Nisa 32 itu begitu Allah sampaikan. Coba berhenti kata Allah Subhanahu wa taala. Berhenti, ini perintah Allah. Berhenti banding-bandingin. Kalau lihat status orang gimana Ustaz? Kalau lihat postingan orang gimana Ustaz? Tengok, kalau kita ngelihat postingan, kita ngelihat status orang, lalu timbul banding-bandingan, stop, jangan. Bu pernah ngelihat status tetangga beli lemari baru? Pernah enggak? Pernah ngelihat status teman beli motor baru? Yang ada di hati apa? Biasa aja, biasanya itu kelihatan gitu loh. Gimana ngelihat orang beli motor baru? Biasa aja. Di situ itu ada bumbu iri dengki. Hati-hati, ya apa? Hati-hati. Nah satu jangan banding-bandingin. Yang kedua fokus pada diri sendiri. Udah, ini kalau kata orang Ciamis, mindfulness. Mindfulness itu apa? Mindfulness itu dia menikmati apa yang dia miliki sekarang. Nggak usah ngeliatin jilbab orang bu, kita juga pakai jilbab. Daripada ngeliatin jilbab dia bagus banget, kenapa saya begini? Nggak usah begitu, ya Allah alhamdulillah. Ya makanya tadi Ustadz Cecep bilang kan, kalau masalah dunia lihat ke bawah, jangan lihat ke atas. Fokus, Allah udah kasih yang terbaik buat kita ini, Masya Allah nih hamba Allah pilihan semuanya. Yang terpenting terakhir fokuslah pada akhirat. Kita jangan hidup itu nggak nyaman hanya urusan dunia, tapi bikin nyaman atau tidak nyaman urusannya akhirat. Wallahu a'lam bissawab. Baik, Masya Allah, terima kasih Ustaz Arifin Nugroho. Boleh duduk kembali. Masya Allah, apa yang disampaikan oleh beliau ini sangat relate sekali. Apa yang kita alami, seperti tadi yang disampaikan, kita memang mungkin rajin membaca, tapi membaca status orang, membaca kondisi orang, sehingga yang terjadi adalah insecure, minder, dan lain sebagainya. Nah, nanti kita akan bahas di segmen berikut, di segmen tanya jawab, Anda bisa sampaikan pertanyaan berkaitan dengan tema kita, insecure, ganti insecure menjadi rasa syukur. Namun sebelumnya,
tentunya guru kita Ustadz Encap Sehabudin sudah bersiap-siap untuk berbagi berkah bersama Luwak Tarik Malaka. Bu, kali ini biar ibu-ibu pulang dari sini nggak insecure, nanti bisa beli skincare. Nah, saya akan berbagi berkah bersama Luwak Tarik Malaka. Jamaah yang beruntung dan bisa menjawab pertanyaan saya terkait tema hari ini akan mendapatkan hadiah uang tunai 1 juta rupiah yang dipersembahkan oleh Luwak Tarik Malaka. Tapi jangan lupa dipotong pajak. Nah, yang bisa menjawab pertanyaan saya silahkan angkat tangan. Nanti saya akan menunjuk siapa yang akan menjawab. Are you ready? Ready. Pertanyaannya adalah, sudah siap Ibu? Apa penyebab utama dari sifat insecure? Si Teteh duluan yang ini. Silakan Teteh boleh maju. Boleh maju ke depan. Iya, dipegang dulu mic-nya. Baik. Dengan Teteh siapa? Perkenalkan, nama saya Aisyah dari Jakarta. Aisyah. Aisyah. From Jakarta? From Jakarta? Ya. Baik, dari Jakarta. Pertanyaan saya tadi, apa penyebab utama dari sifat insecure? Jadi jawabannya adalah terlalu sering membanding-bandingkan. Terlalu sering membanding-bandingkan. Jawaban Anda benar. Alhamdulillah. Dan selamat Anda mendapatkan 1 juta rupiah. Tapi jangan lupa dipotong Aja. Baik, saya kasih dulu ini. Silahkan. Tuh, 1 juta rupiah. Iya, selamat. Alhamdulillah. Silahkan dibawa pulang uangnya. Itu aja ya uangnya. Baik pemirsa, jangan kemana-mana. Damai Indonesiaku akan segera kembali setelah yang satu ini.